Tadi kita sudah mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari beliau guru kita, Kiai Dr. Adian Husseini. Saya melanjutkan saja beberapa yang telah beliau sampaikan, bahwa apapun yang kita lakukan pastilah berubah. Apalagi dengan niat kita adalah niat membantu saudara-saudara kita seiman, seislam, yang didolimi, yang dijajah, yang disusahkan kemanusiaannya. Itu pastilah menjadi bagian daripada nilai ibadah yang nilainya sangat tinggi. Jika Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk unsur akhaka zaliman aw madluman, yang ditanya oleh para sahabat, kalau unsur madlum itu sudah pasti. Unsur zalim bagaimana? Wahai Rasulullah, bagaimana kami membantu saudara kami yang zalim? Kata beliau, kufu anglumi tansuruhu. Hentikan kezalimannya, dengan cara itu Anda membantu dia. Karenanya membantu yang madlum, yang dizalimi itu sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Itu adalah sebuah keharusan, sudah kewajiban. Dan itulah yang menjadi komitmen kita, jamaah Dewan Dakwah, tadi baru saja dari Al-Azhar, umat Islam di Indonesia, bangsa Indonesia. Sejak sebelum Indonesia berdiri, ternyata umat Islam di Indonesia sudah begitu luar biasa berpihak kepada kepentingan bangsa Palestina untuk kemudian menghadirkan kebersamaan dengan mereka. Dan ternyata itu disambut dengan sangat luar biasa. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1944 bahkan, ada dua tokoh yang sangat luar biasa bergerak untuk membantu Indonesia merdeka. Di situ ada seorang tokoh, seorang mufti, tapi sekaligus juga seorang tokoh dari Habaib. Beliau sekaligus adalah seorang tokoh yang sangat didengar suaranya di dunia Islam, di dunia Arab. Mufti Palestina, Mufti di Masjid Al-Aqsa, As-Sayyid Al-Amin Al-Husseini. Beliau seorang Habib, karena dari sebutan As-Sayyid saja, beliau pastilah seorang Habib. Kemudian ada juga seorang yang sangat dikenal dengan kedermawanannya karena kaya raya, tapi sekaligus tokoh masyarakat yang sangat peduli dengan masalah dunia Islam, Muhammad Ali Tahir. Tahun 1944, sebelum Indonesia merdeka, ternyata mereka sudah mengurusi, membantu Indonesia, melakukan lobby, mengkomunikasikan agar Indonesia dibantu kemerdekaannya. Dan nyatanya begitu Indonesia menyatakan kemerdekaan, dan kemudian dari Indonesia dikirimlah delegasi, di situ ada Bapak Muhammad Hatta, ada Bung Hatta, ada Haji Agus Salim. Mereka mendapatkan sambutan yang sangat baik. Negara-negara Arab adalah negara-negara yang pertama kali memberikan dukungan bagi Indonesia merdeka. Ada Palestina, ada Mesir, ada Saudi Arabia, dan Yaman, dan Libanon, dan negara-negara yang lain. Mereka memberikan dukungan untuk Indonesia merdeka. Bukan Belanda, bukan China, bukan Amerika Serikat, bukan Inggris, ya, bukan Australia, bukan yang memberikan dukungan pada Indonesia merdeka. Pertama kalinya justru adalah negara-negara Arab, yang diantaranya adalah karena lobby yang luar biasa yang dilakukan oleh Sayyid Al-Amin Husseini, dan juga bersama dengan Muhammad Ali Tahir. Muhammad Ali Tahir bahkan mengeluarkan semua tabungannya di bank untuk kemudian diserahkan kepada perjuangan bangsa Indonesia untuk Indonesia merdeka. Demikianlah hubungan yang sangat lama, yang sangat mendalam antara Indonesia dengan Palestina. Karenanya menjadi sangat aneh bila belakangan ada yang mengatakan bahwa Palestina adalah Israel, Palestina dan Israel adalah bukan urusan kita, bukan urusan Indonesia. Saya mempertanyakan siapa yang dimaksud dengan kita. Kalau kita itu adalah Undang-Undang Dasar, kalau kita itu adalah Pancasila, maka jelas Pancasila dan Undang-Undang Dasar terhubung dengan masalah Palestina. Kalau kita adalah Presiden Republik Indonesia, baik itu Bung Karno sampai kemudian Pak Joko Widodo sekalipun, kalau kita itu adalah DPR dari dulu sampai sekarang, kalau kita itu adalah Menteri Luar Negeri dari dulu sampai sekarang, kalau kita itu adalah perwakilan di PBB dari dulu sampai sekarang, maka Indonesia dari dulu sampai sekarang selalu mengurusi Palestina, membantu Palestina melawan penjajahan Israel. Sehingga dengan demikian maka apa yang kita lakukan sekarang sesungguhnya adalah melanjutkan wawasan kebangsaan yang baik dan benar, kebersamaan umat Islam Indonesia, bersama dengan DPR-nya, bersama dengan ormas-ormasnya, dengan partai-partainya, bersama dengan pemerintahnya, bersatu padu melanjutkan apa yang menjadi wawasan kebangsaan yang sudah diwariskan sejak Bung Karno. Kemudian pastilah juga di sana ada Dr. Muhammad Natsir yang terus mengokohkan sikap kenegarawanan kita, kebangsaan kita, membantu Palestina melawan penjajah Israel. Ini adalah sebuah tradisi yang sudah berlanjut. Dan hendaknya bila ada yang kemudian mencoba untuk melakukan penyimpangan sejarah, untuk kemudian mengalihkan jadi isu seolah-olah ini adalah isu yang terkait dengan Hamas atau isu khilafah,
atau bahkan itu bukan urusan Indonesia. Semuanya adalah bagian dari upaya Zionis, upaya kelompok pendukung Israel agar kita tidak fokus untuk memberikan bantuan kepada kemerdekaan Palestina. Kejahatan Israel terhadap Palestina sudah berlaku jauh-jauh hari sebelum para pendiri Hamas lahir ke dunia. Sebelum lahirnya Hamas, mereka Israel sudah melakukan kejahatan terhadap Palestina yang dulu begitu luar biasa. Ramahnya begitu luar biasa, memberikan kesempatan bagi orang-orang Yahudi untuk masuk ke Palestina menjadi pekerja, seperti Shimon Peres misalnya, yang presiden Israel tahun 2007 hingga tahun 2014. Dia dulu masuk ke Palestina sebagai tenaga kerja asing dalam bidang apa? Cleaning service. Tahun 1935 dia masuk ke Palestina, membawa visa untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing dalam bidang cleaning service, dan diterima, diberi tempat untuk bekerja. Tapi kemudian ternyata dia melakukan kejahatan makarnya bersama dengan teroris-teroris Israel yang lain, teroris-teroris Yahudi yang lain. Tahun 1948 mereka berhasil melakukan penjarahan, pengusiran, dan bahkan mendeklarasikan berdiri negara mereka di atas tanah penjajahan bangsa tanahnya. Kemudian rongrong untuk akan menguasai Masjid Al-Aqsa, menguasai Yerusalem, menguasai Masjid Al-Aqsa. Mereka melakukan dukungan yang seolah-olah tidak ada habisnya dan seolah-olah tidak mungkin untuk kemudian bisa dikalahkan. Israel selalu saja melanggar konvensi-konvensi internasional terkait dengan masalah resettlement, pembangunan kawasan pendudukan, terkait dengan masalah Yerusalem Timur, yang adalah merupakan bagian daripada tanah yang dikuasakan kepada dunia internasional setelah status quo, jadi bagian dari warisan internasional di dunia internasional dalam konteks saya, Albert Einstein, seorang keturunan Yahudi. Ternyata beliau sejak dari tahun 48 sudah menyatakan sikapnya menolak berdirinya negara Israel, karena itu adalah negara yang akan menghadirkan terorisme, akan menghadirkan kejahatan-kejahatan yang menurut beliau bahkan lebih itu disampaikan secara langsung oleh Albert Einstein. Kejahatan ini sekarang ini semakin terbuka, karena warga dunia semakin paham tentang apa sesungguhnya negara Yahudi ini, negara Israel ini. Selalu mengatakan bahwa mereka adalah negara yang diserang dan karenanya mempunyai hak untuk mempertahankan diri. Dunia tertawa. Bagaimana akan Anda mempergunakan logika mempertahankan diri? Anda yang justru menghancurkan orang-orang lain. Anda yang merampas tanah mereka, Anda merampok tanah mereka, Anda memiliki keluarga mereka, Anda menghancurkan masa depan mereka. Bagaimana Anda mempertahankan diri? Anda negara dengan kekuatan senjata yang sangat dahsyat, sementara di sana hanya mempunyai dalam tanda kutip batu dan atau lontaran roket, di mana Anda membentarkan diri. Anda lah penjajah. Dan dunia semakin paham tentang kondisi ini, dan karenanya ketika kemudian itu semuanya menjadi sebuah dukungan internasional, doa umat Islam, doa bangsa-bangsa tertindas, memberikan doa yang luar biasa kepada saudara-saudara kita di Palestina, dan saudara-saudara kita di Palestina menghadirkan istiqomahannya yang luar biasa. Mereka menghadirkan pembuktian bahwa kalau bangsa itu tetap mempunyai idealisme, mempunyai ideologi, dan ideologi itu berangkat dari Al-Quran, Al-Hadis, dan Quran menghadirkan sikap juang yang sangat luar biasa, maka mereka bisa tetap eksis. Dulu mereka hanya dengan batu, sekarang mereka bahkan bisa dengan pelontar granat, dan bahkan sekarang bisa dengan roket. Dan sekarang roket dari Gaza bukan hanya sampai pada jarak 5 km, 10 km, akan bisa sampai ke tengah ibu kota Tel Aviv, bahkan bisa sampai ke airport Ben Gurion, bahkan bisa menghancurkan gedung-gedung tinggi yang ada di Tel Aviv. Itulah yang membuat orang-orang di Israel menjadi sangat ketakutan. Itulah yang membuat parlemen di Knesset kemudian menyetujui agar Israel meminta diberlakukannya gencatan senjata. Dan terjadilah gencatan senjata itu. Tadi malam mulai jam 2 pagi gencatan senjata diberlakukan. Dan ini menghadirkan suatu keyakinan, suatu fakta bagaimana bangsa Palestina memenangkan pertempuran ini, bagaimana bangsa Palestina menggagalkan kejahatan Israel ini, bagaimana bangsa Palestina kemudian keluar dari rumah-rumah mereka, seolah-olah mereka akan bertemu dengan hari raya Idul Fitri yang tertunda. Mereka seperti takbir keliling, mereka kemudian meneriakan takbir Allahu Akbar dan sujud, dan kemudian memenuhi Masjid Al-Aqsa dengan sholat subuh pada pagi hari ini. Dan lihatlah bagaimana tentara-tentara Israel yang tadinya begitu sangat sombong, begitu amat sangat jahatnya, kita lihat dalam foto mereka, dalam video, bagaimana mereka kehilangan wibawanya, kehilangan jati dirinya. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa umat Islam.
bersolat subuh di Masjid Al-Aqsa, sujud syukur atas kemenangan yang Allah karuniakan kepada bangsa Palestina. Itulah berkah daripada keistiqomahan, berkah daripada kemampuan mereka untuk terus membersamai masalah ini secara benar. Mereka, kalau kita bahasakan bahwa mereka tidak bersatu, maka sesungguhnya bangsa Palestina sekarang sudah bersatu. Penting untuk kemudian karenanya kita yang kemudian melanjutkan bersatu itu dan mendoakan. Kemudian senjata sudah diberlakukan dan itu diterima oleh kedua belah pihak. Ketika bangsa Palestina kemudian syarat-syarat bisa diterima oleh Israel, dan baru kali ini Israel menerima syarat-syarat dari pihak Palestina. Ini adalah bagian daripada yang penting untuk kita ingatkan, agar ini adalah karunia Allah yang penting untuk disikapi dengan cara yang syukur, supaya kemudian lain syakartum la azidannakum, supaya kemudian bisa berlipat ganda menjadi kemenangan yang berkelanjutan, menjadi persatuan yang berkelanjutan, supaya menjadi keselamatan bagi Al-Aqsa, bagi Palestina yang berkelanjutan. Tidak hanya menjadi tipu muslihat Yahudi, hanya damai karena mereka merasa kalah untuk membersihkan diri, untuk kemudian melakukan penyerangan kembali. Dengan syukur yang sungguh-sungguh, yang menjadi doa yang sungguh-sungguh, insya Allah kemenangan ini akan menjadi karunia Allah yang akan menjadi lipat gandaan yang berikutnya. Yang nomor dua menurut saya juga sangat dipentingkan, ketika sudah terjadi kesepakatan damai ini atau gencatan senjata ini, kita penting untuk mengingatkan masyarakat dunia agar betul-betul mengawal. Jangan sampai ini kemudian hanya menjadi tipu muslihatnya Israel saja. Agar kemudian masyarakat dunia, PBB, OKI, Liga Arab, Uni Eropa, agar betul mengawal supaya kesepakatan yang sudah disetujui itu agar betul-betul dilaksanakan. Israel tidak lagi menyerang Palestina, Israel tidak lagi menyerang Gaza, Israel tidak lagi melakukan pengusiran terhadap warga Sheikh Jarrah, Israel tidak lagi mengusik Masjid Al-Aqsa, agar kemudian betul-betul bisa dilaksanakan menuju kepada solusi yang disepakati, yaitu hadirnya negara Palestina dengan ibu kota Yerusalem Timur. Yang ketiga, penting juga kita ingatkan kepada pemerintah Indonesia. Kita sampaikan terima kasih bahwa Bu Menlu sudah begitu luar biasa berjuang. Kita sampaikan terima kasih kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, dari ormas-ormas Islamnya, NU, Muhammadiyah, DDI, semuanya, MUI dan lain sebagainya, termasuk juga kepada partai-partai yang sudah berjuang untuk membela bangsa Palestina, baik secara di parlemen maupun juga di jalanan, maupun bahkan mengirim langsung surat kepada Joe Biden. Kita ingatkan semuanya agar, dan terutama kepada pemerintah Indonesia, agar ini betul-betul diawasi, agar tidak menjadi tipu muslihatnya Yahudi, agar ini kemudian bisa ditindaklanjuti. Menjadi pertama adalah kesepakatan itu harus dilaksanakan dengan sepenuhnya. Jangan ada kejahatan dan tipu muslihat daripada Yahudi yang memungkinkan terjadinya kejahatan berikutnya. Nomor dua, yang dilakukan Israel kemarin adalah kejahatan yang tidak bisa dilupakan dan dihapus dengan adanya kesepakatan gencatan senjata. Yang dilakukan Israel merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, pelanggaran terhadap konvensi-konvensi dunia, termasuk juga terhadap konvensi Wina, karena mereka melakukan kejahatan kepada tenaga medis, mereka melakukan kejahatan kepada masyarakat sipil, mereka melakukan kejahatan kepada sekolah, kepada rumah sakit. Bahkan rumah sakit Indonesia di Gaza juga termasuk yang kena rudalnya Israel, termasuk juga mereka melakukan kejahatan kepada media. Itu semuanya adalah kejahatan yang harus dituntut di Mahkamah HAM internasional. Jadi kalaupun ada kesepakatan kejahatan senjata, bukan berarti kejahatan Israel kemudian dimaafkan. Kejahatan Israel tetaplah kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan. Masyarakat dunia harus menuntutnya dan harus kemudian menghadirkannya menjadi pembuktian bahwa dunia bisa menghadirkan realisasi daripada kesepakatannya, menghadirkan keadilan bagi bangsa Palestina, menghadirkan perdamaian di kawasan Palestina dan sebagainya. Dan terakhir tentu bagi kita di Indonesia. Sesudah kemudian terjadi gencatan senjata, sesudah kemudian bangsa Palestina merasakan kemenangannya dan mereka bisa merasakan kebanggaan untuk mempertahankan diri dan kemudian untuk bisa sholat demikian sangat nyamannya di Masjid Al-Aqsa, maka kita penting untuk tidak berhenti mendoakan mereka. Tadi saya katakan penting untuk mendoakan mereka terus, agar mereka terus dijaga oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, dijauhkan dari sikap takabur, dijauhkan dari sikap tafarruq, saling pecah belah gitu, agar mereka tetap dijaga oleh Allah, bersatu, berukhuwah, saling dukung-mendukung, kuat menguatkan, agar kemudian bisa memenangkan perjuangan-perjuangan berikutnya, mempertahankan Masjid Al-Aqsa dan juga membangun Palestina. Dan kita penting juga karenanya untuk melanjutkan, selain dengan dukungan doa, penting juga dengan dukungan dana. Apapun yang kita bisa, walaupun kita tidak bisa dengan hal yang besar dan yang kecil pun tidak apa-apa. Kalau dana tidak bisa, minimal kita dengan doa. Karena sangat kita ketahui bahwa begitu banyak kehancuran yang telah terjadi di Gaza, begitu banyaknya diperlukan dukungan untuk membangun kembali Palestina. Dan saya berkeyakinan bahwa Indonesia
bangsa Indonesia, termasuk pemerintahnya yang telah membantu pada Palestina, baik dalam bentuk materi maupun juga dalam bentuk bangunan maupun juga dalam bentuk program maupun juga dalam bentuk sikap politik. Saya kira itu adalah bagian yang penting untuk kita lanjutkan, karena selain itu adalah bagian daripada sikap kenegarawanan dan wawasan kebangsaan yang benar, karena itu adalah warisan daripada sikap para presiden, sikap politik Indonesia, undang-undang dasar, tapi itu juga sikap kita sebagai umat Islam yang pastilah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling kuat menguatkan. Ya memang di sini ada umat beragama yang lain yang membantu Palestina. Ya memang yang dihancurkan Israel bukan hanya Masjidil Aqsa, ada juga gereja. Yang memang yang didolimi oleh Israel bukan hanya umat Islam, tapi juga adalah umat-umat yang lain. Dan yang membantu Palestina pun juga begitu banyak dari kelompok umat yang beragam-ragam. Tetapi walaupun mereka melakukan bantuan, kita terima dengan baik bantuan-bantuan itu. Tapi jangan pernah melupakan bahwa kewajiban kita umat Islam tidak gugur karena bantuan daripada umat beragama yang lain. Kewajiban kita semakin kokoh dan kuat. Kalau mereka saja membantu, tentulah harusnya umat Islam lebih membantu lagi. Barakallahu fikum, Allahumma ankum walam yatirakum a'malakum, wa nasr li Palestin, wa nasr li Gaza, wa li Masjidil Aqsa, wa lil muslimina jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Para mujahid, mujahizah yang Allah muliakan, amin, 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 amin. Alhamdulillah dengan urut para Allah kita bersyukur kita tekad kita pada Allah pada bersama kita yang telah yang sangat bagus. Dia memberi tema lorong kita dan kepatuhan antara Gaza dan Jakarta. Anda bisa coba bayangkan nggak nuansa dari tema yang simpel tapi dahsyat. Lorong cinta, Anda tahu lorong nggak? Lorong itu tidak lebar, tidak bisa dilebar, lebar, tapi lorong. Tapi ini bukan lorong sembarang lorong, itu lorong kita. Jadi ruangan yang tidak terlebar, panjang, menghubungkan antara satu tempat ke tempat yang lain, itu Gaza dan Indonesia, dipenuhi dengan cinta, Masya Allah. Luar biasa. Tadi ketua Dewan Dakwah Pusat dan Akhir Dr. Adil sangat bagus setelah kita pada pertama yang sekali. Saya berkewajiban membacakan beberapa agenda kita, tapi ada pertama dan akhir kita ini dengan sangat bagus kita menunjukkan disambung dengan beliau waktu itu saya Pak Dr. Aine kita bisa sebut dalam terlahir. Jadi orang-orang yang dua kita sebut pertama tadi adalah orang-orang yang punya kualitas berpikir pada Palestina. Orang-orang yang membuktikan cintanya kepada Allah, Rasulnya, dan sesama saudara. Ya, kalau nanti ada orang yang dari sebelah sana, Profesor, Palestina bukan urusan Indonesia. Nah, itu memang Palestina itu, tapi nanti bicara banyak, tadi saya dengar dari Palestina, itu juga kita disambung ya, kita sudah bertikai. Ada bilang di Indonesia, ya sudah politik ya. Lalu nanti ada penarikan atau pembacaan sumpah solidaritas yang ada di sini bisa langsung menyerahkan sebagai bukti yang Allah karuniakan pada kita masing-masing yang mengikuti acara lewat Zoom, lewat online, lewat streaming. Itu di streaming oleh dua channel ya, channel Dewan Dakwah